Boy, Hmm, kayaknya nih Arsenal lagi bagus-bagusnya nih main nih. ya lagi dapat momentumnya aja itu. What? Emang gimana maksudnya nih? Kalau menurut gua sih dia nggak akan meraih trofi apapun ya musim ini. Kayak musim sebelumnya nggak akan meraih trofi apapun. Alasannya? Alasannya karena ini. Arsenal dijagokan sebagai salah satu kandidat peraih titel Premier League 2023-2024 yang karena kemarin mereka tuh udah bersaing ketat sama Manchester City sampai detik-detik akhir ya. Cuma loyo di beberapa match terakhir dan akhirnya ya ngedrop. Nah, musim ini mereka itu beli beberapa pemain bintang. Bukan beberapa ya, tapi pemain bintang semua kayaknya yang dibeli sama dia ya. Declan Rice, Julian Timber, Kai Havertz ya kan. Itu tiga marquee signingnya mereka lah ya, tiga pembelian utama mereka musim ini kan ya. Nah, mereka-mereka ini didatangkan ya untuk meningkatkan performa Arsenal pastinya ya. Tapi menurut gua, ya ini pendapat gua ya. Menurut gua, Arsenal ini nggak akan meraih trofi apapun di 2023-2024. Jadi buat fansnya nggak usah berharap trofi lah ya musim ini. Karena memang Arsenal kalau ngelihat dari permainannya sekarang dan bagaimana Mikel Arteta tuh mengolah tim dengan segudang talenta ini, mereka nggak akan kemana-mana. Serius, mereka nggak akan kemana-mana. Kenapa? Alasan yang pertama adalah Arteta terlalu banyak menganak-emaskan pemainnya. Eddie Nketiah, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Ben White. Ini pemain-pemain yang selalu diturunkan sama Arsenal, sama Mikel Arteta. Ya, apalagi yang namanya Saka, Odegaard, Ben White. Ini selalu jadi starter ya kan. Sedangkan Nketiah ini terlalu dipercaya sama dia ya kayaknya ya. Terlalu dipercaya. Karena kalau gue lihat ya, para pemain-pemain ini sebenarnya nggak jelek. Kecuali Nketiah, nanti gue akan bahas di belakang. Nggak jelek sih. Cuma ya namanya pemain itu kan punya momentum, ya kan? Ada saatnya mereka itu bagus-bagus banget, ada saatnya mereka itu ngedrop. Nah, pas lagi ngedrop ini, pelatih apa yang harus dilakukan? Yaitu mengganti komposisi tim ya kan, mengganti gaya bermainnya, menyesuaikan dengan lawannya, menyesuaikan dengan situasi. Nah, masalahnya Arteta ini nih, itu tuh selalu memainkan pemain yang itu aja, itu aja, itu aja. Mau performanya bagus, performanya jelek, tetap aja Odegaard dimainin, tetap aja Bukayo Saka tuh dimainin. Dan yang paling parahnya lagi, itu nggak ada penggantinya ya, terutama si Saka tuh. Coba di kanan, kira-kira selain Saka siapa yang bisa main di situ kalau di pemain Arsenal? Pemain kidal yang bagus di Arsenal itu cuma Saka doang. Penggantinya Reiss Nelson, dia nggak mendekati Bukayo Saka levelnya. Dia memang sebagai pemain pengganti super sub oke. Atau kalau misalkan dia pemain inti tapi nggak di Arsenal ya, mungkin di klub-klub papan tengah ya, macam West Ham, Wolverhampton, Brighton. Oke lah, Reiss Nelson ya. Gue nonton dia beberapa kali di Arsenal maupun waktu dia masih dipinjemin ke Hoffenheim. Itu gue ngeliat Nelson. Memang nih pemain sebenarnya punya kualitas tapi tidak untuk level Arsenal. Dia levelnya memang di papan tengah. Kalau dia memang level Arsenal, harusnya dia bisa menggantikan secara reguler Bukayo Saka saat Saka lagi performa yang menurun atau lagi kelelahan, cedera dan lain sebagainya dari musim kemarin. Tapi yang terjadi kan tidak, ya kan? Nah, pemain-pemain lainnya kayak misalkan Leandro Trossard, oke bisa ditaruh di kanan, Martinelli juga bisa main di situ, Gabriel Jesus juga bisa main di situ. Tapi yang mendekati kualitas Saka tuh nggak ada, ya kan? Yang bisa main di kanan itu ya, karena dia itu memang benar-benar bisa membuat permainan tuh lebih smooth. Serangan-serangan dari sisi kanan Arsenal tuh lebih hidup dengan adanya Saka. Nah masalah kalau bukannya Saka cedera atau performa lagi turun, siapa yang gantiin? Nggak ada kan? Nggak ada gitu kan. Ya kalaupun nggak ada yang ganti pemainnya dia, Arteta harusnya mencari solusi untuk bagaimana membuat permainannya Arsenal ini tetap jalan sistemnya. Iya kalau dia memang menerapkan sebuah sistem. Nah gitu, misalkan dia naruh Trossard di kanan, Odegaard di tengah, kiri Martinelli. Atau di tengah ini, selain Odegaard, ada Kai Havertz sama Emil Smith Rowe main di situ. Nah itu maksudnya kayak alternatif serangan yang bisa dilakukan sama Arteta ini nih harusnya tuh bisa dijalankan. Tapi dalam beberapa match terakhir, Arteta ya dari musim kemarin sebenarnya kayak gitu-gitu aja Arsenal gitu loh. Masalah pemainnya menurun, lelah dan segala macam tuh kagak diganti. Ya kan, nggak diganti tetap aja dimainin. Itu tuh bukan masalah
oh kalau nggak ada pemain ini nanti suasana tim berubah, nanti begini begitu, apalagi Odegaard kapten. Masalahnya nih ya, kalau pemain merasa dia tahu bahwa dia main jelek, fans juga tahu dia main jelek, tapi dia nggak diganti. Berarti kan dia merasakan, gue nggak apa-apa main jelek, main bagus juga, gue bakal dimainin gitu kan. Jadi nggak ada rasa hunger, lapar, ataupun keinginan untuk tampil lebih baik. Karena apa? Ya karena gue bakal main terus gitu dalam pikirannya, ya kan, mau jelek mau bagus. Atau dia ngerasa kayak, ya kalau nggak ada gue paling tim ini nggak akan bertahan gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus dihindari untuk tim sebesar Arsenal gitu kan. Karena Arsenal itu tuh butuh pemain yang bisa perform di setiap minggunya dan butuh kedalaman squad. Gimana cara membentuk kedalaman squad? Bukan cuma dari transfer doang, tapi memaksimalkan pemain yang ada di dalam squadnya. Odegaard misalkan. Odegaard tuh udah main jelek loh berapa kali ya kan. Passing yang nggak nyampe, dia suka salah membuat keputusan, pergerakannya juga mudah dibaca. Jadi Odegaard ini tuh gak seberbahaya musim kemarin. Ya mungkin lagi jelek aja performanya kan. Nah, tapi apakah Odegaard akan terus-terusan dimainkan di tim utama di setiap pertandingan? Kan enggak. Ya kan? Ada Emil Smith Rowe, ada Kai Havertz yang bisa main di situ ya, di posisinya Odegaard ya kan. Bisa tuh kan dicoba. Oke, dia lakukan waktu lawan Sheffield kemarin ya, Sheffield United 5-0. Itu plus poin ya, Odegaard cadangin, Emil Smith Rowe masuk ya kan. Kenapa gue nggak ngitung Fabio Vieira? Gue nggak gitu suka sama ini pemain ya kan. Fisiknya terlalu lemah, visi yang nggak ada, suka ngelakuin pergerakan yang sia-sia, keputusannya jelek ya. Pokoknya ini pemain nggak level Arsenal banget ya. Mungkin dia berbakat tapi mungkin nggak main di Arsenal gitu kan. Atau nggak main di Inggris ya. Mungkin dia bisa main di Spanyol atau Italia. Tapi buat level Arsenal sih menurut gue nggak ya. Liga Arab? Ya, mungkin bisa, ya kan? Mungkin bisa. Tapi sekarang pemain-pemain di Liga Arab katanya beberapa yang mau pull kami ke Eropa nih. Ya kita bahas di segmen lain. Ya seperti itu, ya. Jadi Fabio Vieira nggak gue hitung, ya kan? Gue cuma ngitung Emil Smith Rowe sama Kai Havertz. Ya memang Smith Rowe dan Kai Havertz ini punya kualitas untuk main di situ, gitu. Kayak Havertz itu waktu di Bayer Leverkusen dia bagus main di belakang striker. Dulu strikernya kalau nggak salah kan Patrick Schick kan, kalau nggak salah kan. Masih Patrick Schick. Nah di belakangnya tuh si Havertz. Bagus dia main di situ. Ya kan, dia bisa masuk ke dalam kotak penalti, dia bisa ngatur permainan, dia bisa jemput bola ke tengah, ke belakang. Emil Smith Rowe pun demikian gitu kan. Dia punya skill menggiring bola yang bagus, dia punya speed, dia punya visi juga, dia punya sisi serangan gitu kan. Dan dia layak untuk mendapatkan kesempatan lebih loh di tim utama, ya kan. Apalagi kalau misalkan Odegaard lagi cedera. Gue ingat waktu pas musim 2021-2022, Emil Smith Rowe kan masih sering main ya sebelum dia kena cedera. Dia tuh mainnya bagus loh. Mainnya bagus, dia bisa koordinasi sama temen-temennya. Dia dulu ditaruh di kiri gitu kan. Which is gak gitu bagus dia kalau di kiri ya. Sayang, dia mendingan main di tengah. Nah, itu kan jauh lebih hidup, ya kan? Maksudnya, Arteta harus cari alternatif untuk selain Odegaard gitu kan. Nah, karena sepak bola zaman sekarang tuh nggak bisa lu bergantung dengan 1-2 pemain aja. Dan lagi, pemain seperti Odegaard yang merupakan playmaker murni itu udah nggak begitu dipakai di beberapa klub ya. Banyak klub yang mengubah playmaker menjadi seorang gelandang box to box, gelandang sentral, dan segala macam. Nah, seperti itu ya kan. Kalau misalkan Odegaard ini mandek ya mungkin kasih peran yang lain dari dia. Supaya apa? Lawan juga nggak bisa menebak permainannya si Odegaard itu seperti apa gitu loh. Jadi ada inovasi, ada ide-ide lain gitu loh. Karena entah mengganti Odegaard dengan pemain seperti Smith Rowe atau Havertz, atau dia memberikan peran lain dari seorang Odegaard ini nih. Nah, di belakangnya dia kan ada Declan Rice, Jorginho, dan Thomas Partey ya kan. Justru itu bagus ya kan, karena Odegaard jadi punya temen, jadi punya tandem gitu. Nah, kalau gelandang ini udah rapi, permainan udah fluid, tentunya ya kreasi-kreasi serangan dari lini tengah harus diselesaikan dengan baik oleh seorang striker. Arsenal tidak punya seorang striker haus gol. Arsenal tuh kan terkenal dengan striker-striker tajam mereka karena dari zaman Ian Wright, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Kanu, terus Van Persie, Alexis Sanchez, Olivier Giroud. Mereka itu selalu punya goal getter gitu loh. Mereka selalu punya striker tajam yang bisa mencetak gol, yang bisa memaksimalkan berbagai peluang. Sekarang tuh nggak ada. Lu mau ngadain Gabriel Jesus. Gabriel Jesus oke, dia memang pemain bagus, dia skillful, dia punya kemampuan. Tapi untuk insting golnya dia
killer instingnya dia itu tidak sekuat striker-striker lain ya. Kalau misalkan gue bisa nilai seperti Harry Kane ya, atau Lewandowski, dia bukan kayak begitu. Bahkan dia sering main ngelebar ya kan. Dia bisa jadi supporting. Dia di Manchester City aja kan sebagai supporternya si Aguero dulu ya kan. Bukan dia sebagai striker utama ya. Begitu dia taruh striker utama kan, dia cetak gol tapi nggak konsisten gitu. Arsenal butuh seorang penyerang yang konsisten mencetak gol. Kayak zaman mereka punya Thierry Henry sama Van Persie dulu, sama Adebayor lah gitu. Zaman itu keren banget itu. Van Persie, Adebayor, Henry, itu keren banget. Nah, mereka tuh butuh pemain-pemain kayak begini, ya kan? Bukan pemain kayak Gabriel Jesus, apalagi Nketiah. Ya, dia cetak hat-trick lawan Sheffield United, ya kan? 5-0 dia cetak hat-trick. Tapi kalau dia cetak 3 gol, besok yang nggak cetak gol lagi, itu sebut apa gitu kan. Kita udah lihat beberapa kali Nketiah main gitu kan. Dan dia ini bener-bener bukan level Arsenal. Bukan tipikal pemain Inggris yang bisa main di klub besar. Dia kalau main misalkan main di Crystal Palace, main di West Ham, main di mana? Newcastle ya kan. Ya mungkin bisa aja bagus ya kan, kayak contohnya kayak Joe Willock. Joe Willock kan lumayan kan di Newcastle kan ya. Nah, itu gitu maksud gue, dia itu bukan level Arsenal yang harus cetak gol setiap minggunya konsisten. Dia main jelek tapi bisa cetak gol. Dia main jelek tapi ada kontribusi gitu kan. Gak perlu dia main bagus setiap matchnya gitu kan. Gak perlu, mungkin kalau nggak cetak gol tapi dia punya kontribusi lah. Kasih assist, buka ruang pemain lain dan segala macam. Nketiah itu bukan pemain kayak begitu gitu loh masalahnya gitu loh. Dia sering banget positioningnya salah. Kayak gelandang Arsenal tuh bingung mau ngoper ke siapa. Ini bola tuh mau dikasih ke siapa gitu kan di depan. Nah, itu masalahnya gitu loh sama si Nketiah ini gitu kan. Dia tuh pemain yang menurut gue tuh cuma bagus dalam beberapa momentum. Tapi di setiap pertandingan ya lu gak bisa cetak gol. Nketiah tuh gak bisa gitu kan. Kita udah lihat bener dia tuh bukan pemain yang levelnya Arsenal. So dengan kondisi seperti ini Arsenal, apalagi dia berapa kali nggak main bagus loh, tapi menang cuma nggak main bagus. Menang tapi nggak main bagus itu butuh ya, tapi nggak bisa setiap pertandingan begitu bos ya kan. Lu harus main bagus dan lu harus menang. Karena Arteta juga belajar dari Pep Guardiola, dia ngerti cara permainan atraktif, bola kaki ke kaki, pressing dan segala macam. Harusnya dia bisa nerapin itu di Arsenal dengan memaksimalkan skuad yang ada, bukan main yang itu aja. Dan kalau misalkan memang dia stuck, nggak apa-apa menang dengan main jelek ya atau ugly win tuh nggak apa-apa. Tapi lu nggak bisa ugly win setiap pertandingan, lu nggak bisa ugly win dalam satu musim, dan lu nggak bisa ngandalin keberuntungan lah gitu kan, kayak luck gitu. Bahkan keberuntungan itu harus diusahakan ya kan, kalau nggak diusahakan keberuntungan kan nggak datang gitu kan. Tapi lu nggak bisa berharap seperti itu. You adalah Arsenal, klub sepak bola besar dengan sejarah dan terkenal dengan permainan atraktif, ya lu nggak mungkin main kayak begini setiap pertandingan. Lu nggak mungkin membangun filosofi, membangun fondasi permainan dengan cara main oportunis lah, atau misalkan ngandalin keberuntungan lah segala macam. Nggak bisa. Arsenal tuh harus punya alternatif permainan menyesuaikan dengan pemainnya dan juga lawannya, dan memaksimalkan pemain yang ada. Karena pemain Arsenal tuh talenta semua. Gue nggak bilang pemain Arsenal tuh jelek gitu kan, tapi mereka tuh bertalenta dan harusnya bisa dimaksimalkan. Even pemain seperti Nketiah sudah bisa dimaksimalin kalau dia sebagai super sub. Makanya Arsenal butuh striker tajam. Dan kenapa mereka tidak beli di bursa transfer musim panas? Kalau menurut gue ini karena ada andil Arteta yang terlalu yakin sama Nketiah. Bahkan Folarin Balogun aja yang tajam di Ligue 1, salah satu top skor di Ligue 1 2022-2023 aja nggak dipercaya. Oke, mungkin dia belum terbukti main di level tinggi ya, di level top ya. Tapi at least dia menunjukkan bahwa ketajamannya si Balogun itu lebih bagus daripada Nketiah gitu loh. Karena kenapa nggak manfaatin Balogun, kasih kesempatan satu musim kayak gitu kan, mainin dia di beberapa match itu lawan klub kecil, atau mainin dia di Piala FA atau Piala Liga, kan bisa lihat kualitasnya si Balogun ya kan. Kalau misalkan memang dia bagus dan bisa diandalkan untuk jadi goal getter setiap pertandingan, kenapa enggak? Tapi ini nggak dijual ke AS Monaco gitu loh. Jadi sayang banget sih menurut gue ya. Dan mereka nggak beli striker pengganti. Kalau Nketiah sama Gabriel Jesus cedera, mereka mungkin akan menempatkan Trossard sama Havertz di situ. Tapi mereka sekali lagi bukan striker, dan Arsenal butuh striker tajam yang bisa mencetak gol secara
konsisten setiap pertandingan. Dan Arsenal butuh memaksimalkan pemain-pemain mereka terutama di lini tengah ya. Emil Smith Rowe, Havertz, dan lain-lain itu harus dimaksimalkan. Jangan terus-terusan mainin pemain yang sama terus ya, karena mereka juga manusia bisa burn out. Ya, kayak gitulah analisis sotoy dari gua nih ya untuk segmen Asoy, asal analisis sotoy. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you banget nih udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini kalau lu suka. Tulis di kolom komentar tentang pendapat lu soal Arsenal di musim 2023-2024. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel Arna Pro, bunyiin loncengnya supaya dapat notifikasi baru saat kita update video baru. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga!